Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Wahdi dari Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, jurusan Pertanian. Sebelumnya, apakah Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya mengetahui berapakah luas wilayah di Kabupaten Kebumen yang digunakan ataupun yang dimanfaatkan untuk lahan pertanian? Apakah ada yang tahu? Ya, menurut data yang kami peroleh dari BPS Kabupaten Kebumen dan juga Wikipedia, sekitar 49.000 hektar lahan di wilayah Kabupaten Kebumen digunakan untuk aktivitas pertanian, yaitu sebagai lahan persawahan ataupun lahan basah. Dan juga sekitar 33.000 hektar digunakan untuk perkebunan ataupun lahan kering. Dengan beribu-ribu hektar yang digunakan untuk lahan pertanian tersebut, tentunya banyak sekali komoditas yang dihasilkan dari Kabupaten Kebumen. Apalagi ditambah dengan wilayah Kabupaten Kebumen yang mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Dan kita tahu bahwa sinar matahari sangat dibutuhkan oleh tanaman untuk fotosintesis. Contohnya di wilayah ataupun di kecamatan daerah pesisir pantai, misalnya Kecamatan Puring, Kecamatan Prembun, Kecamatan Ambal, Kecamatan Bulus Pesantren, dan masih banyak kecamatan yang lain yang banyak menghasilkan buah, misalnya buah pepaya, buah jambu kristal, ada buah manggis, ada buah melon, ada juga jagung, yang merupakan beberapa dari komoditas unggulan yang ada di Kabupaten Kebumen. Namun data yang kami peroleh, petani yang ada di Kabupaten Kebumen khususnya memiliki rentan usia ataupun umur yang relatif sudah dewasa, ataupun memiliki rentan umur yang cukup katakanlah tua, yaitu sekitar 50 tahun ke atas. Tentunya kita harus menyikapi hal tersebut. Dengan apa? Dengan mengajak generasi muda untuk minat ataupun untuk mau menjalankan aktivitas pertanian. Karena kita tahu dengan berkembangnya teknologi yang semakin pesat, semua aktivitas, baik aktivitas pertanian maupun yang lainnya, mulai diganti dengan teknologi ataupun permesinan. Misalnya ketika dahulunya kita perlu sapi ataupun kerbau untuk membajak sawah, sekarang kita menggunakan, ya betul sekali, kita menggunakan traktor. Terus ada juga sekarang mesin untuk memanen padi agar hasil panennya lebih cepat dan juga lebih banyak, yaitu ada mesin combine. Lalu juga ada untuk penanggulangan hama, kita bisa menggunakan sprayer, tidak harus kita menimba dari sumur lalu diaplikasikan ke sawah. Jadi semakin banyak perkembangan teknologi, kita juga semakin membutuhkan generasi muda untuk menjalankan hal tersebut. Ditambah lagi, generasi muda harus memiliki tujuan ataupun memiliki jiwa agrososiopreneur. Bapak, Ibu dan rekan-rekan semua, apakah mengetahui agrososiopreneur? Mungkin masih asing ataupun mungkin pernah mendengarnya mungkin ya di luar sana ya. Jadi agrososiopreneur adalah wirausahawan atau pelaku usaha yang menjalankan usahanya di bidang pertanian dan berwawasan sosial. Misalnya gini, jadi wirausahawan yang berusaha di bidang pertanian, misal menghasilkan ataupun berusaha di buah ataupun di sayur, namun juga berwawasan sosial dengan mempertimbangkan kebermanfaatannya bagi masyarakat dan juga lingkungan. Jadi tidak hanya menghasilkan untung untuk dirinya sendiri ataupun laba untuk dirinya sendiri, namun juga membantu masyarakat sekitar di wilayah usaha tersebut. Tadi untuk pertanian di daerah pesisir pantai, yang kita tahu daerah di sana subur dan juga mendapat sinar matahari yang full. Lalu juga tidak menutup kemungkinan untuk pertanian di wilayah yang notabene-nya itu kota, contohnya Kecamatan Kebumen, itu kan daerah kota. Namun di situ juga bisa dilakukan pertanian, bahkan kita katakanlah pertaniannya lebih modern. Karena apa? Karena menggunakan hidroponik. Contohnya di salah satu desa di Kecamatan Kebumen
ada seorang pengusaha yang sudah menjalankan ataupun melaksanakan hidroponik. Ya, kita tahu sendiri, hidroponik merupakan cara bertani yang lebih higienis dan tidak kotor-kotoran. Karena apa? Pertanian identik dengan yang kotor-kotor. Namun dengan semakin bertambahnya teknologi, semakin berkembangnya ilmu pengetahuan tentang pertanian, sekarang sudah ada pertanian yang bersih. Contohnya tadi hidroponik. Di salah satu desa kecamatan Kebumen sudah menjalankan hidroponik, yaitu melon golden. Dan kita tahu sendiri, melon golden merupakan salah satu komoditas ataupun buah yang memiliki harga yang relatif tinggi. Nah, sangat bermanfaat bukan? Pertaniannya sudah bersih, sudah menggunakan teknologi masa kini, dan juga hasilnya juga akan memberikan keuntungan yang lebih untuk kita, karena dari hasilnya merupakan komoditas yang memiliki harga relatif tinggi. Maka dari itu sudah menjadi tugas kita semua, tugas para aktivis di bidang pertanian ataupun penyuluh, untuk mengajak generasi muda untuk mau beraktivitas di bidang pertanian, agar pertanian semakin modern dan tidak ketinggalan zaman dan bisa memanfaatkan teknologi yang semakin maju. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan dan salah informasi yang saya sampaikan, saya meminta maaf yang setulus-tulusnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.